Selamat siang teman-teman, kami akan menjelaskan tentang wajah politik Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Renata Febrianti dengan NIM G1011251083. Perkenalkan, nama saya Juni Kristina Siagian dengan NIM G10112510. Saya Tani Kaisar Sadewa dengan NIM G10112594. Kenalkan, nama saya Aidul Fikri dengan NIM G1011251116. Dan saya Anjir Matius dengan NIM 10112511358. Saya Reposidi Babaro dengan NIM G1011251105. Dan saya Bebita Jenim Saruni dengan NIM 1011251039. Seperti yang kita tahu, Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Ia merupakan kompas, moral, dan arah bagi kehidupan bernegara dan berbangsa pada saat ini. Namun pada saat ini, praktik politik malah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Di video kali ini, kami akan menjelaskan dan menyampaikan apa saja praktik politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang Maha Esa mengajarkan kita bahwa politik harus berlandasan pada moral, etika, dan spiritual. Namun dalam penyataan politik sering dipenuhi praktik yang menghalalkan segala cara isu agama yang memecah belah masyarakat. Sara dijadikan senjata untuk meraih kekuasaan. Padahal Pancasila menegaskan pentingnya toleransi dan penghormatan antara beragama. Ketika politik manipulasi agama, maka bukan persatuan yang kita dapatkan, melainkan perpecahan. Persekusi dan kekerasan politik yang sering terjadi. Bukannya membela kemanusiaan, politik justru melukai hati rakyat, padahal politik seharusnya menjadi jalan untuk melindungi yang lemah dan mengangkat berkat martabat seluruh manusia Indonesia. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang wajah politik di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai sila ketiga. Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya kesatuan bangsa. Namun realitas politik kita sering dipenuhi polarisasi. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu polarisasi, polarisasi adalah keadaan ketika masyarakat terbagi menjadi dua kelompok atau lebih dengan pandangan yang berbeda. Media sosial sering menjadi arena pertempuran opini yang dipenuhi dengan ujaran kebencian. Hoax disebarkan demi menjatuhkan lawan politik. Akibatnya masyarakat terbelah menjadi kelompok-kelompok yang saling mencurigai. Persatuan adalah kekuatan bangsa, justru terancam oleh kepentingan politik sesaat. Padahal persatuan adalah fondasi Indonesia untuk tetap kokoh berdiri di tengah arus globalisasi dan tantangan zaman. Sekian, terima kasih. Bila keempat mengajarkan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan hikmat dan senang melalui musyawarah yang merupakan demi rakyat. Tapi teman-teman, dalam praktik politik suara rakyat sering diabaikan sebagai perwakilan yang mementingkan kepentingan partai atau elit politik. Berikut wajah politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai serta penjelasan yang relevan. Yang pertama, mengenai politik, penjelasan dalam pemilu ada calon yang membagi-bagikan uang atau sembako supaya dipilih. Ketidaksesuaian dengan Pancasila yaitu sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Politik uang merendahkan martabat manusia karena suara rakyat dianggap bisa dibeli. Yang kedua, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pejabat menggunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya.
Tidak sesuai dengan Pancasila, yaitu silanya kelima, menghilangkan kesempatan rakyat menikmati hasil pembangunan. Ketiga, nepotisme dalam publik. Jabatan diberikan pada keluarga atau kerabat dekat, bukan berdasarkan kemampuan. Ketidaksesuaian dengan Pancasila, yaitu sila kedua, tidak adil karena mengabaikan hak orang lain yang lebih mampu. Yang keempat, politik identitas yang memecah belah. Calon pemimpin menggunakan isu-isu suku, agama, ras, atau golongan untuk beralih dukungan. Ketidaksamaan dengan Pancasila, yaitu sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, bertentangan dengan semangat persatuan dan malah menimbulkan konflik antar warga. Yaitu berikutnya, kekurangan transparansi dan partisipasi publik. Kebijakan dibuat tanpa melibatkan rakyat, bahkan disembunyikan oleh publik. Tidak sesuai dengan Pancasila, yaitu sila keempat. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, wajah politik kita masih menampakkan ketidakadilan. Kebijakan sering berpihak pada yang kuat, yang memiliki modal besar, sementara rakyat kecil, petani, nelayan, buruh, dan kaum miskin kota sering terpinggirkan. Oligarki politik dan ekonomi bekerja sama untuk melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, keadilan sosial terasa jauh dari kehidupan nyata masyarakat. Politik yang menyimpang dari Pancasila biasanya ditandai dengan hilangnya semangat persatuan, keadilan, dan musyawarah yang seharusnya menjadi dasar kehidupan berbangsa. Praktik politik yang syarat dengan korupsi, kolusi, nepotisme, politik uang, serta penyalahgunaan kekuasaan mencerminkan pengabdian nilai kehutanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Penyimpangan tersebut menimbulkan krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap lambang politik, merusak moral bangsa, serta menghambat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Jika dibiarkan, politik yang menyimpang akan menjauhkan Indonesia dari cita-cita leluhur, kemerdekaan yang berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, wajah politik bangsa perlu diarahkan kembali pada nilai-nilai Pancasila, yakni menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, musyawarah, serta kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Garuda Pancasila mana indah Indonesia dan rakyat ekonomi. Politik seharusnya menjadi jalan maju untuk kesejahteraan, keadilan, dan persatuan. Namun, dengan nilai Pancasila diabaikan, politik hanya akan melahirkan perpecahan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, mari kita jadikan Pancasila sebagai pegangan utama dalam setiap praktik politik. Dengan Pancasila, kita dapat membangun politik yang lebih moral, adil, dan berpihak pada rakyat.